Yang bikin kangen Kak Nadia. Apa ya? Sebenarnya semua ngangenin sih. Alright, hello. Kedekatan, kejauhan, oke. Segini oke, mantap, oke. Asik kan, udah ada lampunya kayak gini nih. Udah kayak di acara-acara talk show gitu. Anyway, welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel Brian Ferry Shananda, channelnya aku. Seperti yang aku udah bilang waktu itu di Instagram aku bakal ngadain Q&A. And thank you banget untuk teman-teman semua yang antusiasnya udah kasih aku pertanyaan Q&A. Dan banyak banget pertanyaannya numpuk. Tapi yang aku baca sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang cukup mengulang. Yang I think kalian udah bisa tebak ya, nggak jauh-jauh dengan tentang Nadia. Anyway, yaudah kita langsung mulai aja ya. Ini aku rada random, beberapa aku baca di sini ya dari HP ku, udah aku screenshot beberapa. Kita mulai aja nih dari mana ya? Ini aku mulai aja ya. Plan ke depannya apa nih? Kok mau buka resto kah? Atau jadi chef atau gimana? Ini dari RBC underscore Christina, I think. Ya, anyway, plan ke depan aku sekarang aku mau manfaatkan momentum setelah dari MasterChef ini. Karena momentum kita kan cukup terbatas ya. Nanti kalau ada season selanjutnya mulai dari gitu, jadinya makanya aku mau fokus dulu ke dunia YouTube perkontenan. Dan kontennya ke depan ya pasti ada masak-masaknya, ada juga tapi aku lebih kepingin keliling Indonesia, belajar tentang makanan Indonesia, dan maybe ngunjungin teman-teman MasterChef yang dulu-dulu. Even yang di season aku sekarang aja banyak yang ada di luar kota, kayak Kang Seto di Bandung, Pak Adi di Padang, ataupun aku kepingin banget ke Munah, ngunjungin Laude. Laude, tunggu aku di Munah, oke? Nanti kita camping, kita naik gunung. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget nih. Ada yang nanya, apa status hubungan lu sama Nadia? Tembak Nadia dong, Kak Bray pacarnya Kak Nadia, gitu-gitu. Ini untuk jawaban tentang pertanyaan tentang Nadia, aku dengan Nadia seperti apa, tunggu aja. Nanti aku ada collab kok sama dia. Kita bakal ada collab bareng. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, nanti kita bisa bahas di sana. Oke? Makin penasaran ya. Pertanyaan selanjutnya. Favorite chef and master chef? Waduh. Ini pertanyaan yang selalu susah ya. Aku tuh orangnya nggak tahu punya favorite in term of apalagi kayak makanan, lagu, itu pun juga aku susah banget untuk memilih satu favorit gitu. Apalagi chef-chef kita di MasterChef semuanya tuh mempunyai karakter masing-masing yang saling melengkapi di antara mereka bertiga dan semuanya tuh lucu gitu. Actually all of them are really nice gitu. All of them are semuanya baik, semuanya komennya juga sangat yang encouraging dan apa adanya gitu maksudnya. Dan itu yang aku suka sebagai seorang chef. Ketika orang menilai makananku, aku kepingin banget diberitahu apa adanya gitu loh. Jangan ditutup-tutupin karena lu nggak enak, komennya nggak ini, jadi akhirnya dikasih komen yang bagus-bagus. Jangan. Aku sebagai cook, as a chef, I want to know the real. What you like, what you don't like, apa yang kurang, apa yang bisa diimprove. Dan mereka so far tuh bagus gitu memberikan komentarnya seperti itu dan bukan yang menjatuhkan, tapi mengencouraging. Oke, lu salah di sini, lu bisa improve begini, gini. Dan itu yang aku suka gitu. Walaupun mempunyai stylenya masing-masing ya. Chef Arnold lebih yang suka lucu, kadang stylenya beda lah gitu. Kalau Chef Juna maybe kata-katanya sedikit nusuk, dikit, tapi itu nggak nusuk juga sih sebenarnya. Chef Renata yang maybe kesannya lebih kalem, wise gimana, tapi sebenarnya all rounded itu semuanya sama dan balance dan I really like them. Untuk Chef Arnold, Chef Renata, dan Chef Juna, kalau kalian nonton, I miss you guys and thank you so much for all the knowledge and everything that you've given me, all the inputs untuk memperbaiki aku ke depannya. Lanjut. Next question. Dari Wesley Salvio. Kobray, ceritakan history singkat Kobray saat lahir sampai berakhirnya di galeri. Itu kayaknya nggak singkat ya kalau dari lahir sampai gue masuk MasterChef ya. Anyway, lahir di Jakarta.
masuk SD, SMP, lalu SMA semuanya berada di Jakarta Barat. Aku di Kalam Kudus, IPK Tomang, dan SMAK 1 Penabur SMA-nya. Lalu berkesempatan bisa kuliah, puji Tuhan banget aku bisa kuliah ke luar negeri, ke Chicago. Itu semua berkat Tuhan, Tuhan Yesus yang memberikan. Jalannya dibukakan, uangnya yang bisa out of nowhere tersedia, itu Tuhan sih yang benar-benar menyediakan gitu. Intinya aku kuliah di Chicago, kuliah culinary, kuliah masak, belajar masak as a chef, lulus, lalu sempat kerja di sana juga, sempat kerja di beberapa multiple restaurants kayak fine dining pernah, catering pernah, hotel bintang 5 pernah, as a chef instructor juga pernah gitu. Ya, habis itu pulang ke Indonesia 2020 karena pandemi, kerjaan semua diberhentikan di sana, jadi dan visa juga kebetulan sudah habis, jadi harus pulang ke Indonesia. Cari kerja di Indonesia tidak gampang dan sempat nganggur lumayan lama. Yang akhirnya bantuin bisnis orang tua juga yang kerupuk Amboy. Kalian yang belum nyobain kerupuk Amboy, buruan beli di toko-toko terdekat karena kerupuknya enak. Oke. Promosi lewat. Anyway, ya habis itu ternyata sekitar bulan Februari lah ya, Februari akhir gitu, pembukaan MasterChef. Itu pun aku tahu dari temanku, ya iseng-iseng nyoba, dan untuk melawan ketakutan, udah daftar. Nggak nyangka ada di sini deh. Singkat nggak tuh jawabannya? Singkat kan? Oke, lanjut lagi. Ini dari C. Chalistar. Dorongan paling besar ikut MasterChef sebenarnya sih diri aku sendiri ya. Ketika aku sebelum masuk MasterChef, yang tadi aku sempat bilang, aku sempat di masa pengangguran, dan itu really membuat aku down sih. Kayak, oh gila, gue udah kuliah susah-susah, tapi kok nggak ada kerjaan, nggak ada ini gitu. Dan aku juga merasa di situ aku kayak orangnya tuh banyak mikir. Aku tuh orangnya takutan, takut gagal, takut untuk bersaing, takut untuk berkompetisi gitu-gitu, yang akhirnya banyak thinking duluan, takut duluan, akhirnya nggak jadi. Nah, pas ketika pendaftarannya keluar, which is dikasih dari temanku Agnes, namanya Agnes, thank you banget if you watching this. I owe you a lot. This is where I am today is because basically your help juga, lu yang mempush gue. Agnes Karen Bale, kalian search itu, dia nyanyinya juga bagus banget. Please support her to become a singer. She's really good in singing. Anyway, gara-gara Agnes itu, dia yang memberikan aku link, dia yang mempush, coba aja daftar gitu. Ya udah, akhirnya karena aku di titik yang aku juga udah di titik kehidupan yang aku merasa aku kok membuat aku yang menghalangi diri aku sendiri selama ini gitu. Jadi aku merasa kayak okay, all of this beep, nanti disensor. Anyway, ya forget all about those negative thinkings and everything. Aku coba apply dulu aja. Lihat nanti udah cemplung, nanti kita baru lihat hasilnya gimana. Dan ya udah, akhirnya daftar. Dan takut deg-degan iya, tapi ya udah dijalanin aja. And it's been a really nice journey, ketemu teman-teman baru, Pak Adi, Laude, Nadia, Jesslyn, Fabs, Thea, Olive, Teh Jenny, semuanya yang ada di sana, Dani, Dudik. It's been really nice, Tewita, semua deh. Pokoknya kenalan dengan begitu banyak orang, dari proses audisi sampai dari proses even off-air audition yang kalian nggak lihat. Di situ kenal banyak sekali orang-orang baru, background baru, yang itu aku sangat syukuri. Dan sebenarnya yang aku pernah bilang, dan even pas di episode aku kalah, aku sempat bilang sih, menang kalah, yes, aku kepingin menang. Nggak naif ya, ketika aku kalah aku sedih, aku kepingin banget bisa lanjut lagi, at least dapat chef jacket, tapi ternyata tidak. Tapi aku tetap bersyukur karena ini yang aku selalu bilang ke teman-temanku, aku tuh sangat yang lebih aku treasure dari menang ini adalah pertemanan yang aku bisa buat, ketemu orang-orang baru itu dan koneksi-koneksi baru itu. So basically itulah jawabannya. Panjang ya saya jawabnya ya. Anyway, next question dari Valencia. Hai Yona. I know this is you. Ya, Valencia ini atau Fiona, she's basically one of my friend from Chicago. Temen lah intinya dari sana. What's next, Coco Brian? Why do you call me Coco? You are older than me. Excuse me. Anyway, seperti yang aku bilang, plannya kepingin banget
keliling dulu Indonesia, belajarin makanan Indonesia sambil nge-konten, lebih kayak travel vlog dan nanti ada cooking vlognya. Dan nanti kalau PPKM sudah selesai, aku kepingin banget keliling dunia juga kalau bisa. Dan juga maybe who knows, aku kepingin belajar tentang smoking meat barbecue ataupun cooking with live fire. Ada satu chef di Australia yang aku sangat kepingin belajar dari dia, namanya Lennox Hasty di Australia. Nama restorannya Fire Surrey Hill. Dia itu sempat masuk di Netflix dan I'm really inspired on how he cooks with fire, playing with woods and everything. It's really cool. Ini semua pertanyaannya Nadia semua ya. Nat, there's so many questions about you over here. This is so funny. Oke, I can do it. Selalu ingat Kak Bray, positive vibes banget menurut aku. Ini dari Liath 30, Liath 30. Thank you. Bersyukur sih kalau emang aku bisa menjadi berkat buat kalian bisa merasakan positive vibe-nya aku. Tapi itu bukan dengan kekuatanku sendiri, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Ya itu yang aku doakan juga sebelum aku masuk ke dalam galeri. Setiap kali nunggu di luar mau masuk ke dalam galeri, yang aku bisa doa hanyalah, Tuhan, apapun yang terjadi itu biarkan menjadi kehendak-Mu. What I can do is basically just do my best. Dan yang aku minta tolong ke Tuhan, selalu yang aku doa adalah aku hanya bisa berserah dan biarkan kehidupan aku menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan ataupun tindakan aku ketika di sana. Dan kalau emang itu yang kalian bisa rasakan, ya puji syukur, dan itu semua adalah berkat Tuhan, bukan berkat aku. Thank you guys. Oke, lanjut ya, pertanyaan. Brian mirip sama dokterku, apa jangan-jangan kamu adiknya? Mana gua tahu dokter lu siapa, bro? Ngakak nih pertanyaannya. Oke. Tinggi sama berat badan Kak Brian. Ayo, kira-kira berat badanku berapa, tinggiku berapa? Tebak dan say it in the comment. Nanti kalau yang benar nanti aku jawab ya. Mari kita main tebak-tebakan, biar lebih seru dong. Dari Jajang_MI. Cara biar positive thinking terus gimana sih? Jujur aku juga nggak tahu kalau ngejawab gitu ya. Karena, satu prinsip aku adalah sebenarnya everything is in your mindset. Everything is in your, semua adalah di dalam pikiran kita, mindset kita. Apa yang lo mau lakukan dalam hidup lo, itu lo yang tentukan sendiri. Lo mau sedih, ya lo menentukan sedih. Lo mau senang, lo yang tentukan senang. Lo mau berpikir positif, lo melihatlah kacamata positif. Lo mau berpikir negatif, lihatlah kacamata negatif. Jadi, at the end of the day, all depends on yourself. You the one who decide. Tapi, at the same time, I think yang benar-benar memberikan positiveness adalah juga lingkungan, didikan orang tua, pertemanan, siapa kamu berteman itu yang akan membentuk dirimu gitu. Aku percaya banget akan itu. Kebetulan lingkunganku semuanya cukup positif, lingkungan gereja, pertemanan, sekolah, dan apapun pekerjaan juga teman-temannya cukup positif. Dan semua berkat Tuhan sih. At the end of the day, it's berkat Tuhan. I think itu yang bisa aku jawab. Oke, kebetulan pesanan aku baru datang. Sekalian yuk kita turun ke bawah deh. Aku mau kasih lihat kitchen aku kepada kalian. First debut. Sekalian kita makan di bawah sambil ngobrol-ngobrol lagi. Oke, lanjut ke bawah. Zoom. Zoom. Oke. Minum siap. Makanan untuk ngobrol siap. Aduh, jatuh, tidak. Dan pertanyaan kalian udah siap. Oke guys, balik lagi. Nah, inilah dapurku. Kalau kalian melihat, inilah dapurku penuh dengan alat masak. Gaje, ya maaf. Emang gue orangnya suka gaje, suka nggak jelas sendiri kalau kalian main teman-teman. Anyway, ya ini adalah dapurku. First debut for you to see. Ada pisau-pisaunya aku, ada blender, ada buku-buku, ada Master Chef juga di atas sana. Dan ya, this is masih belum full, masih banyak kayak nanti aku mau pasangin ada my airsoft gun di atas sana dan juga ada jam, ada apa nanti. Tapi ya production bakal ada di sini. Anyway, mari kita lanjut lagi balik ke Q&A kalian ya. Sambil ada ditemenin biscuits and pisang molen dari Knock Knock dari teman aku yang kirimin. Thank you banget Reynold. It's really good. Kalian harus coba. Anyway, yuk kita lanjut yuk. Pertanyaan pertama. Ini dari No Free Clay. Pernah tinggal di luar negeri, ngapain aja? Banyak.
I think I'm just gonna highlight beberapa yang lumayan sangat berkesan ya. So basically aku lulus SMA, pernah abis itu pindah ke Chicago untuk kuliah, dan aku pernah tinggal di Chicago, United States for almost 6 years, hampir 6 tahun ya, kurang lebih hampir 6 tahun kuliah dan kerja di sana. Selama di sana banyak banget yang telah aku lakuin, yaitu sekolah di luar negeri, ketemu teman dengan begitu banyak negara, pernah skydiving, pernah ambil sertifikasi scuba diving, nyelam, pernah juga snowboarding, pernah sampai itu tulangnya mau encok sumpah, jatuh berkali-kali. Apalagi ya, jalan-jalan di sana, puji Tuhan sampai jalan-jalan juga, pernah ke Washington DC, pernah ke New York, pernah kemana. It's been really fun sih. Kalau kalian emang bisa berkesempatan melalui scholarship ataupun apapun itu jalannya bisa ke luar negeri untuk bersekolah, aku saranin jangan takut-takut pergi, ambil kesempatan itu, karena aku jamin gak bakal nyesel deh. Tapi tetap harus kalian jaga-jaga diri ya. Maksudnya namanya di luar negeri kalian sendiri ya, kalian yang bertanggung jawab akan hidup kalian sendiri. Kalian yang mengatur kehidupan kalian sendiri. Kalian mau berteman dengan siapa ya kalian yang ngatur. Jadi kalian harus pinter-pinter dan baik-baik jaga diri gitu. Karena ya di sana aku menemukan banyak sekali teman-teman baru dan koneksi-koneksi yang wow banget deh. Pokoknya sampai sekarang tuh masih indah banget deh pertemanannya, komunitasnya. I'm really thankful. Anyway, yuk lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Beauticious Nebu something. Pertanyaan tentang Nadia lagi. Banyak banget loh Nat dari tadi Nat. Yang bikin kangen Kak Nadia. Apa ya? Sebenarnya semua ngangenin sih. Maksudnya karena kita di sana berembuk bersama-sama 4 bulan, 5 bulan, udah kayak keluarga baru, semuanya punya karakter sendiri-sendiri. Tapi kalau dari Nadia maybe sama-sama cara pikirnya yang lumayan sama, jadi untuk ngobrol kadang enak juga, dan suka bermusik. Habis itu kadang dia suka gaji ngakak gitu sih. Apalagi kalau kayak aku bahas ini mulu ya. Kalau dia makan, itu yang paling aku suka godain dia tuh itu. Kalau dia udah kenyang, tapi kalau giliran ada dessert pasti makan, nggak mungkin nggak makan, fix. Kayaknya semua wanita, ini terlalu mengeneralisir sih, tapi kebanyakan dari wanita-wanita yang aku kenal kayak gitu ya. Bilangnya kenyang tapi giliran suruh makan dessert pasti bisa. Kayak gini nih. Kapan collab sama Kak Nadia? Dari Hikmah_NH. Bentar lagi, tunggu aja. Nanti collab kita bakal keluar, kalian saksikan di channel aku atau di channel Nadia, tapi pasti kita bakal collab. Tenang aja. Ini lumayan nih tentang MasterChef juga. Dari RJWKYS. Kenapa namanya susah-susah sih? Kasih nama yang gampang tuh ya di Instagram tuh ya. Oke, pas pertama kali diterima di MCI, apa perasaannya Kak? Yang pasti seneng ya. Itu aku inget banget dulu. Jadi kan isi formulir online bla bla bla, dan ternyata diterima. Ditelepon, oke kamu selamat, kamu berhasil, kamu lanjut lagi ke babak on air, audisi on air. Wah itu kayak yang kan harus stay cool ceritanya di telepon kan, tapi dalam hati udah kayak gitu, udah kayak seneng banget deh. Seneng banget karena ya yang awal-awal yang kayak menganggap kayaknya nggak mungkin deh, ternyata dapet gitu. Dan bisa sampai di sini, bisa momen audisi on air itu juga momen-momen yang nggak terlupakan deh. Tiba-tiba datang harus kenalan dengan semua orang yang nggak kenal, totally strangers ya, kayak lo sendiri datang kayak halo salam kenal halo. Tapi momen-momen itu yang actually fun karena you meet a lot of new people. Lanjut, perasaan jadi top 5 MCI gimana? Dari Calmi Jules. Perasaan jadi top 5 MCI, maybe kalau boleh jujur aku sedikit kecewa. Karena targetku sebenarnya itu yang seperti aku dibilang di videoku sebelumnya, targetku itu actually aku kepingin at least top 3 lah, atau dapat chef jacket at least gitu. Maybe orang-orang bisa bilang, oh nggak usah bersedih, bangga kamu tetap ini gitu. Tapi sebenarnya waktu itu aku lumayan kecewa berat ya dengan diriku, karena I think yang membuat aku lumayan terpukul adalah gini, aku seperti yang kalian tahu, aku udah ceritakan, aku tuh punya background sekolah culinary, sempat juga kerja di restoran gitu-gitu, dan
Jadi kayak pas masuk dan kalah di top 5, aku merasa kok gue bego banget ya gitu. Kenapa gue milih sampai even masak dessert gagal, even masak ini gagal gitu, sampai bisa silly mistakes gitu. Which is ya emang my fault. I cannot blame any other people. Gue nggak bisa menyalahkan orang lain karena ya semua keputusan itu kan yang ambil aku, semua tindakan-tindakan itu kan yang pilih aku gitu. Jadi emang ya jadi keselnya ke diri sendiri gitu, kecewanya ke diri sendiri, which is the ownership yang aku harus ambil gitu. Tapi ya itu lebih ke arah kecewa sebenarnya, gagal di top 5. Tapi at the end of the day aku juga bersyukur sih, tetap harus bersyukur, tetap masih mensyukuri dengan posisi aku di sini. Seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, maybe sekarang aku belum ngerti, tapi aku percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu dan emang ini bukan kebetulan, Tuhan yang sudah memberikan aku kesempatan maybe sampai sini gitu. Dan aku pernah doa juga ya, mau menang kalah, yang penting hidup gue untuk kemuliaan Tuhan, dan emang kalau emang ini rencana Tuhan, Tuhan pasti punya jalan untuk kedepannya gitu. Oke. Thank you so much guys untuk waktunya, untuk kalian yang sudah nonton dari awal, dari tadi pas di kamar aku dan sekarang ada di kitchen aku. Dan tunggu terus untuk video-video selanjutnya, video-video barunya yang nanti bakal aku travel, ataupun aku masak, ataupun mengenai diri aku sendiri dengan vlog-vlog lainnya. So stay tune dan bakal banyak kolaborasi dengan MasterChef lainnya. Aku udah banyak janjian, tinggal tunggu aja video-videonya. I love you guys, God bless you, and take care. Adios. Bye. Thank you. Peace.